Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 5, yaitu Gian Galang, Hema Maharani, saya sendiri Ira Nandiati, dan Khairi Wahyu. Di sini kami akan membahas penerapan HACCP pada produksi jus kembang. Alasan dokumen ini dibuat adalah untuk mendapatkan nilai dari mata kuliah hygiene dan sanitasi. Jus kembang ini juga adalah minuman sehat dan memiliki banyak manfaatnya. Jadi untuk detail produk dan bahan-bahannya akan disampaikan oleh teman saya selanjutnya. Saya Haidir, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dari PPT ini. Isi dari pendahuluan ini ada dua. Yang pertama, alasan dokumen ini dibuat. Dokumen ini dibuat dengan alasan untuk mendapatkan nilai dari mata kuliah Hygiene and Sanitasi berdasarkan tugas yang telah diberikan oleh dosen mata kuliah Hygiene and Sanitasi. Dan yang kedua, penjelasan judul menu. Berdasarkan yang kami ketahui, produk jus Kembo ini terbilang unik karena rasanya bermacam-macam. Ada asam, asin, dan juga manis. Menurut kami itu unik, dan juga produk jus Kembo ini memiliki banyak manfaat. Oleh karena itu, kami mengambil produk jus Kembo ini sebagai judul menu yang akan kami buat di dalam tugas mata kuliah Hygiene and Sanitasi. Saya Haidir, saya akan mempresentasikan tentang deskripsi produk. Deskripsi produk yang kami ambil adalah jus Kemboy. Jus Kemboy adalah perpaduan jus kedondong dengan buah kiamboy. Buah kiamboy adalah buah plum yang dikeringkan. Jus Kemboy memiliki rasa yang unik. Terdapat rasa asam, asin, manis. Selain rasanya yang unik, jus Kemboy memiliki banyak manfaat seperti melegakan tenggorokan, melancarkan pencernaan atau metabolisme tubuh, menambah daya imun tubuh juga. Kaya akan vitamin C, baik untuk kesehatan kulit dan juga bisa mencegah kanker. Dipercaya bisa mencegah kanker dari buah kiamboynya. Tidak hanya manfaat dan rasa yang menjadi kekuatan dalam produk jus Kemboy ini. Jus Kemboy ini dibuat tanpa menggunakan pewarna makanan, tanpa pemanis buatan, tanpa pengawet, sehingga produk ini masuk ke dalam kategori healthy drink. Karena jus Kemboy ini tidak menggunakan bahan yang tadi telah disebutkan, produk ini memiliki pasarnya tersendiri. Jus Kemboy menggunakan warna asli dari buah kedondong dan buah kiamboynya. Nah, bisa lihat sendiri kan, ini warnanya asli tanpa ada pewarna buatan, tanpa ada pewarna makanan. Identitas target pembeli. Nah, produk dari jus Kemboy ini kita menargetkan pembeli yang menginginkan hidup sehat dengan cara makan dan minum minuman sehat, karena sesuai dengan deskripsi produk yang telah tadi dijelaskan pada video sebelumnya, kami menargetkan pembeli seperti olahragawan atau orang tua yang rentan terkena penyakit dan orang-orang lainnya yang ingin hidup sehat. Produk jus Kemboy ini menargetkan kepada kalangan menengah ke atas dikarenakan produk ini tergolong cukup mahal dengan harga 10.000 per 250 ml dan 20.000 per 500 ml. Lalu ada yang 50.000 per 1000 ml. Halo, nama saya Galang. Saya akan membahas tentang 3 bab proses pembuatan HACCP pembuatan minuman kiamboy. Bahannya adalah buah kedondong, buah kiamboy, gula pasir, air kemasan, dan garam. Proses pembuatannya, bilas kedondong di bawah air mengalir. Sikat kedondong untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Bilas lagi kedondong di bawah air mengalir setelah disikat. Masak gula pasir dengan air sampai cair. Tunggu gula cair mendingin. Potong kedondong kecil-kecil. Masukkan kedondong dan air galon ke dalam blender. Blender kedondong menjadi jus. Saring sari jus kedondong ke dalam wadah besar. Kedondong disaring 3 kali sari buah agar sari buah kedondong tidak menempel di dalam botol. Masukkan gula cair yang sudah didinginkan ke dalam wadah yang berisi jus. Masukkan buah kiamboy ke dalam berukuran 2
250 ml. Tutup botol yang sudah berisi jus Gameboy, tempelkan stiker, lalu masukkan ke dalam freezer minimal 4 jam. Identifikasi HCC terhadap bahan baku. Potensi bahaya pada bahan baku adalah fermentasi buah Gameboy selama 1 bulan dan penyimpanan kedondong di chiller selama 1 minggu. Kemudian air kemasan yang terdapat bakteri di air kemasan. Identifikasi HACCP terhadap proses pembuatan. Bahaya saat proses pembuatan. Bahaya yang ditimbulkan manusia seperti bakteri yang menempel pada tangan dan rambut yang masuk ke dalam produk. Bahaya yang ditimbulkan saat pengemasan dan penyimpanan yaitu pengikisan zat-zat kimia yang berada di botol plastik tersebut dikarenakan rasa asam yang tinggi kemudian mengikis zat-zat kimia kemudian berbahaya. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Imam Maharani. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan titik kendali kritis dan juga batas kritisnya dari produk yang kita bahas. Nah, dari question, apakah terdapat bahaya dalam bahan baku ini? Jika tidak, maka bukan JCP atau titik kendali kritis. Jika ya, maka apakah proses atau konsumen akan menghilangkan bahaya tersebut? Jika ya, maka termasuk JCP. Dan jika tidak, maka berarti bukan JCP atau titik kendali kritis. Nah, apakah formulasi atau komposisi campuran untuk mencegah terjadinya peningkatan bahaya dalam produk ini? Jika ya, maka JCP. Jika tidak, maka bukan JCP atau titik pengendali kritis. Nah, penentuan batas kritis dari produk yang kita bahas yaitu dari proses receiving, batas kritis kedondong itu 35 derajat sampai 5 derajat Celcius. Terus suhu buah Gameboy-nya yaitu 5 derajat Celcius. Terus proses storing, batas kritisnya yaitu di suhu chiller 0 derajat sampai 5 derajat Celcius. Terus proses cooking gulanya yaitu batas kritisnya di suhu 74 derajat Celcius. Selanjutnya proses dishing atau portioning, batas kritisnya dari suhu ruang 15 derajat Celcius sampai 21 derajat Celcius, bertahan selama 1 hari. Suhu chiller yaitu 5 derajat Celcius akan bertahan selama 3 hari. Terus di suhu freezer yaitu minus 8 akan bertahan selama 1 sampai 2 minggu. Kesimpulan dan saran penerapan HACCP dalam proses produksi minuman jus Gameboy ini memang masih kurang. Contohnya di bagian alat-alatnya yang masih kurang memadai, dan begitu juga dengan teknis pengemasannya. Contohnya botolnya lebih safety agar minuman ini bisa berjangka panjang seperti itu. Karena minuman ini minuman sehat, jadi harus ada atau lebih di-upgrade untuk uji lab BPOM. Terus yang terakhir, untuk kemasannya agar dibuat lebih menarik lagi, agar menarik perhatian pembeli untuk membeli minuman jus Gameboy ini juga, serta promosi yang menarik untuk dibeli. Jadi sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata.